Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman, ikhwani wa akhwati fillah, wabil khusus jamaah kajian online via Zoom yang diadakan oleh Jerman Mengaji, semoga semuanya mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Kita masih berselancar di dalam tanda-tanda kiamat. Makin hari makin seru, makin kita bahas ke sini, makin tanda-tanda itu realitas di depan kita. Di antaranya adalah yang sekarang kita bahas, sidqu ru'yal mu'min, tepatnya mimpi seorang mukmin. Jadi hadirin sekalian, di antara tanda kiamat itu rata-rata mimpi seorang mukmin itu nggak meleset. Kenapa? Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ar-ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Mimpi itu bagian daripada 46 kenabian. Dan makin ke sini itu makin jauh dari kenabian nubuwah. Makanya dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW mengatakan, la yabqa ba'di minan nubuwah syai'un illa al-mubashshirah. Jadi setelahku tidak ada kenabian yang tersisa kecuali al-mubashshirat. Qalu ya Rasulullah wa mal mubashshirat? Apa yang dimaksudkan al-mubashshirat? Qala ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik, mimpi yang benar, mimpi yang tepat, yaraha ar-rajul aw turalahu, yang seorang itu melihat di dalam mimpinya atau dimimpikan. Jadi auturalahu itu maksudnya kadang-kadang kita dimimpikan orang lain. Orang lain mimpi melihat kita seperti ini, kondisi kita seperti ini, itu juga bisa menjadi bagian daripada mimpi yang terkait dengan kita. Rasulullah SAW juga mengatakan, idza iqtarabaz zaman, kalau sudah masa hari kiamat berdekatan, lam takad ru'yal mu'min takdzib, hampir nyaris mimpi seorang mukmin muslim itu enggak meleset,
La takdzib. Jadi gak bohong. Wa asdaqukum ru'ya, yang paling tepat, yang paling benar mimpinya adalah asdaqukum hadisa, orang yang paling jujur omongannya. Artinya makin kita itu jujur, jarang bohong, maka mimpi kita itu akan cenderung lebih tepat. Dan sebaliknya, makin dia itu bohong, makin dia itu ngelantur, makin dia itu banyak melakukan kedustaan, makin banyak melesetnya itu mimpi. Makanya Rasulullah mengatakan waru'yal muslim juz'un min khamsin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Tadi dikatakan sittah, ini khamsah. Jadi 45 kenabian. Warru'ya thalathatun, mimpi itu ada 3 jenis. Farru'ya as-salihah bushra minallah. Mimpi yang benar, mimpi yang baik datang dari Allah. Warru'ya tahzinun minasyaitan. Yaitu mimpi yang itu kesedihan yang ditimpakan oleh syaitan kepada seorang muslim. Wa ru'ya mimma yuhadditsul mar'u nafsahu, yaitu mimpi hasil ini bisikan pikiran seorang hamba. Kadang orang yang terbebani dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang berat, maka itu biasanya muncul di dalam mimpi. Saking senangnya sampai muncul di dalam mimpi, saking sedihnya muncul di dalam mimpi. Makanya orang yang tiap hari ditekan orang, ya ketindih utang, diproblemkan masalah ekonomi, mimpi-mimpinya ya seputar masalah duit gitu. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah, jika di antara kalian melihat sesuatu yang tidak disukainya, falyakum, hendaknya cepat berdiri, falyudfil, hendaknya kemudian meludah, wala yuhaddis biha annas, jangan diceritakan kepada manusia. Maksudnya yadful itu meludah ke arah kiri 3 kali sambil kita membaca ta'awudz. Wa habbul qaidi fin naum wa aqraul ghil al qaid thabatun fid din, ya. Nah, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan makna kaunir ru'yal mu'min fi akhir zaman la takadu takdzib. Arti daripada mimpi seorang mukmin di akhir zaman itu nanti jarang meleset, jarang tidak tepat, jarang bohong. Annaha taqa ghaliban ala sifatin wadihatil ma'na la yahtaju ma'ha ila ta'birin. Artinya biasanya kejadiannya itu, mimpi itu jelas tanpa harus takwil, ya, tanpa harus ditafsirkan kepada orang-orang ahli takbir mimpi, ya. Kenapa? Karena memang di akhir zaman penuh dengan keterasingan. Badal Islamu ghariban fasayaudu ghariban. Orang-orang mukmin menjadi terpojok, terisolir, ya. Orang-orang yang baik biasanya orang-orang yang tercampakkan di dalam kehidupan, di dalam sosial, di dalam politik, bahkan tidak dianggap di arena masyarakat. Maka orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang mukmin itu mimpinya itu selalu tepat, ya. Ada yang memberikan satu tafsir hal itu terjadi, ya, karena banyaknya fitnah, banyaknya peperangan, banyaknya problem, sehingga mimpi seorang mukmin itu tidak meleset, atau mimpi-mimpi yang tidak pernah meleset, bahkan banyak tepatnya itu nanti pada zaman turunnya Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, hadirin sekalian, tanda kiamat berikutnya adalah kasratul kadzib. Dan ini juga sudah banyak di depan mata kita. Yaitu apa? Banyaknya kedustaan. Jadi hampir nyaris kehidupan ini dikelilingi dengan kedustaan, kebohongan, kepalsuan. Dan banyak kita temukan orang mudah sekali berbohong. Bahkan suami berbohong kepada istri, istri berbohong kepada suami. Orang tua kepada anak, anak-anak kepada orang tua, tetangga dengan tetangganya,
antar keluarga besar, antar kolega, bahkan pemimpin kepada rakyatnya, rakyat kepada pemimpinnya, semua dipenuhi dengan kebohongan. Makanya Rasulullah mengatakan yadba'ul mu'min 'alal khisal kulliha illa al-khiyanah wal kadhib. Ya. Mungkin saja seorang mukmin itu tertimpa berbagai macam sifat-sifat jelek kecuali khianat dan bohong, dusta. Jadi khianat, dusta itu sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh seorang mukmin. Tapi subhanallah, kata Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakunu fi akhir zaman, nanti akan datang di akhir zaman, akan keluar di akhir zaman, akan timbul di akhir zaman dajjaluna kadzabun, dajjal pendusta, ya'tunakum minal ahadis, membawa berbagai macam berita, omongan, kata-kata, pernyataan, statement, ceramah, pidato, ya, apapun istilahnya, bima lam tasma' antum wala abaukum, yang belum pernah kalian dengar oleh kalian dari bapak-bapak moyang kalian, fa iyyakum wa iyyahum, waspadalah kalian terhadap mereka. La yudillunakum wa la yaftinunakum, jangan sampai menyesatkan kalian, jangan sampai memfitnah kalian. Di dalam lafaz lain dari Jabir bin Samurah, anna Rasulullah SAW qala inna baina yaday sa'ah, sesungguhnya nanti menjelang hari kiamat akan muncul kadzabin fahdharuhum. Banyak terjadi banyak merajalela tokoh-tokoh bohong, dusta, ya, yang di tengah kalian melimpah ruah, masya Allah. Nasallallahu al-afiyah, ya. Jadi kita dengan mendapatkan hadis ini, kita jadinya nanti kalau kita mendapatkan orang itu berbohong kepada kita, kok banyak sekali orang-orang yang bohong di antara kita, jangan kaget. Itu sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ya. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjut lagi berikutnya, wuqu'ut tanakur bainan nas. Di antara tanda-tanda kiamat adalah sangat banyak terjadi clash sosial. Tidak akor, saling tengkar, saling beradu di antara umat manusia. Bahkan subhanallah, tidaklah ada satu lini kehidupan melainkan selalu ada konflik. Ya, di rumah tangga banyak konflik, ya. Di masjid ada konflik, di pesantren ada konflik, di tempat-tempat ibadah ada konflik, ya. Apalagi masya Allah di arena kehidupan politik, ya, ekonomi sosial, subhanallah, ya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah memprediksi akan ada al-haraj bilisanil habasa al-qatlu, yang dimaksudkan adalah pembunuhan, wa yalqa bainan nasi at-tanakur, terjadinya berbagai macam clash sosial, ya, tidak akornya manusia, fala yakadu ahadun ya'rifu ahadan, sampai seorang banyak tidak kenal orang lain. Artinya saking dahsyatnya clash sosial, saking dahsyatnya ketidakakoran itu, sampai satu dengan yang lainnya seakan-akan tidak kenal. Kita lihat sekarang bagaimana kehidupan di tengah keluarga kita. Kadang-kadang adik kakak kayak saling tidak kenal. Antar tetangga kayak saling tidak kenal. Bahkan antar teman, bahkan na'udzubillah antar da'i, antar ulama, nas'alullah al-afiyah. Seakan-akan saling tidak kenal satu dengan yang lainnya. Tidak ada tegur sapa. Tidak ada keakraban. Bahkan tidak ada kemesraan di antara, harmonika di antara mereka.
Kenapa? Karena hatinya keruh dengan permusuhan, pertikaian dan pertengkaran. Ini tanda yang berikutnya kita akan bahas. Tanda berikutnya saya tidak perlu penomoran, nanti Bapak Ibu sekalian nomori sendiri ya. Karena kita ngurut dari awal. Yang berikutnya adalah kasratu zalazil, banyaknya terjadi gempa, ya. Jadi terjadi gempa di mana-mana, subhanallah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, Rasulullah SAW mengatakan dari Abu Musa Al-Ash'ari, ummati ummatun marhumatun la adzaba 'alaiha. Umatku ini adalah umat yang dirahmati oleh Allah, tidak ada bencana, tidak ada azab atas mereka fil akhirah. Kenapa? Ja'alallahu adzabaha fid dunya. Azabnya dikontanin semua di dunia. Berupa al-qatlu, pembunuhan, peperangan. Wazzalazilu, gempa bumi, longsor. Wal fitanu, dan fitnah. Ini yang membuat kenapa umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti itu diamankan oleh Allah dari azab akhirat. Di dalam hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yuqbadha al-ilmu. Tidaklah tegak hari kiamat sampai ditarik ilmu, maksudnya ilmu syariat. Wa takthuru zalazil, dan banyaknya gempa di mana-mana. Subhanallah ya. Hal ini seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan kita dan masih hidup di tengah kita dan memberikan kabar akan itu. Subhanallah. Dari Abdullah ibnu Hiwala al-Azdi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ibnu Hiwala, idza ra'aital khilafah qad nazalatil ardul muqaddasah faqad danatiz zalazil wal balabil wal umurul idham. Nanti kalau sudah khilafah terjadi di al-ardul muqaddasah, yaitu Baitul Maqdis, faqad danatiz zalazil, maka akan dekat berbagai macam gempa bumi terjadi di mana-mana, wal balabil, dan terjadi kekacauan di mana-mana, wal umurul idham, dan perkara-perkara, kejadian-kejadian dahsyat yang akan terus bertubi-tubi menimpa kita. Wasa'atu yaumaidin aqrabu minan nas, pada saat itu kiamat akan lebih dekat kepada manusia. Min baini hadhihi min ra'sik, subhanallah. Jadi kiamat itu lebih dekat dari min yadi hadhihi min ra'sik. Jadi antara tanganku dengan kepalaku, maksudnya ketika itu Rasulullah SAW berdekatan. Selanjutnya, di antara tanda-tanda kiamat adalah kasratun nisa wa qillatur rijal. Banyaknya melimpahnya kaum perempuan dan sedikitnya laki-laki. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, inna min asrati sa'ah, tanda-tanda kiamat, an yurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu, wa yadhural jahlu, dan tampak kebodohan di mana-mana, wa yushrabal khamru, diminum itu khamr, wa yafshuwaz zina, merajalela perzinaan, wa yadhhabur rijal, sedikitnya laki-laki, bahkan hilangnya laki-laki, wa yabqan nisa'u, dan banyaknya perempuan, hatta yakuna li khamsina mura'atan qayyimun wahid, sampai nanti 50 perempuan itu untuk laki-laki satu. Disebutkan di dalam riwayat ayyadhuraz zina, ya, tampak perzinaan, wa yaqillur rijal wa yakthurun nisa. Masya Allah. Kenapa Rasulullah mengkaitkan zina dengan sedikitnya laki, banyaknya perempuan? Ini memberikan satu makna implisit, wallahu a'lam bishawab. Ada kemungkinan rata-rata hasil anak-anak perzinaan itu adalah perempuan. Sehingga disitulah memicu nanti banyaknya perempuan daripada laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian berikutnya adalah zuhurul fahishah wal mujahara biha. Tampaknya berbagai macam fahisyah. Fahisyah itu mencakup zina,
lesbi, homo, seksual, dan berbagai macam hal-hal yang terkait. Itu banyak sekali menyebar luas di mana-mana. Bahkan Masya Allah, masif sekali. Jadi kalau sekarang ada suatu penyebaran fahisha, perzinaan, lesbi, atau sekarang kita bisa katakan LGBT secara masif, maka itu adalah tanda-tanda kiamat. Rasulullah SAW mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW qala la taqumu sa'atu hatta la yabqa ala wajhil ardi ahadun lillahi fi hajah wa hatta tujadul mar'ah naharan jiharan tangkih wasatat tariq. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sampai kata Rasulullah SAW, sampai terjadi perempuan melakukan kawin, hubungan seks terang-terangan di tengah jalan pada waktu siang hari. La yungkir dzalika ahadun. Anehnya tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang sekarang ini merasa terusik, apalagi sekarang ini amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak ada yang mengusik. La yungkir dzalika ahadun wa la yughayyiruhu, tidak ada yang berusaha untuk merubahnya, menghilangkannya. Fayakunu amthaluhum yaumaidin alladhi yaqul laqad nahaitaha 'an tariq fadzaka fihim mithla Abi Bakar wa Umar fikum. Ya. Paling terbaik di antara mereka, udah kelas Abu Bakar, Umar, Utsman, ya Masya Allah. Sekelas ibaratnya Abu Bakar dan Umar, itu paling banter ada orang yang mengatakan, Mbok ya agak sedikit geser, di tempat agak sedikit tertutup, itu agak seperti itu. Itu yang paling terbaik di antara mereka. Mengatakan, Mbok ya agak sedikit geser, Mbok ya agak sedikit mencari tempat yang tertutup, ya, yang tidak banyak dilihat orang, itu yang terbaik. Subhanallah. Dan ini dibuktikan, Masya Allah. Coba bayangkan, pernah saya mendapatkan satu keanehan di mana ada orang mendapatkan gelar doktor, ya, yang menyoal tentang masanya bolehnya zina asalkan di tempat tertutup, dilakukan suka sama suka oleh orang dewasa dan tidak ada saling terpaksa. Subhanallah itu. Ini ada aja jalan menuju tanda-tanda kiamat itu muncul di permukaan bumi. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan ayyadhura zina wa yakillur rijal wa yakthurun nisa tadi. Nasallallahu al-afiyah. Selanjutnya hadirin sekalian, tanda-tanda kiamat berikutnya adalah akhdul ujrah ala qiraatil Quran. Banyaknya orang yang mengambil ongkos mencari keuntungan dari membaca Al-Quran. Subhanallah. Ini wakil di antara kita, di mana banyak orang yang mencari rizki dari bacaan Al-Quran. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, ya, kharaja, ya, dari Jabir bin Abdullah, qala kharaja alaina Rasulullah SAW wa nahnu naqra'ul Quran. Pernah Rasulullah keluar di tengah kita, wa final a'rabu wal ajami. Di antara kita ada orang Badui dan orang Ajam. Faqala ikra'u fa kullu hasanin wa kullun hasanun fasayaji'u aqwamun yuqimunahu kama yuqamul qadah. Masya Allah. Artinya apa? Di antara mereka nanti, di akhir zaman nanti, muncul sekelompok kaum membaca Al-Quran sangat baik. Yuqimunahu kama yuqamul qadah. Artinya mereka meluruskan Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran seperti memperbaiki busur-busur panah itu, anak-anak panah itu. Halus, bagus, ramping, lurus. Tapi yata'ajjalunahu, pengen mendapatkan upah segera, yaitu apa?
duniawi, materi, wala yata'ajjalunahu, tidak berusaha untuk mencari balasan nanti di akhirat. Yata'ajjal nanti, tapi pingin segera cash. Subhanallah, ya. Makanya dikatakan Imran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man qara'al Qur'an, barang siapa yang baca Al-Qur'an, falyas'alillaha tabaraka wa ta'ala, mintalah kepada Allah bihi, dengan bacaan Al-Qur'an itu balasannya. Fa innahu sayaji'u qaumun, akan datang sekelompok kaum, yaqra'unal Qur'an, membaca Al-Qur'an, yas'alunan nasa bi, meminta kepada manusia dengan Al-Qur'an. Harusnya Al-Quran kita jadikan tawassul untuk minta kepada Allah. Wasilah untuk minta, mohon doa kepada Allah dikabulkan. Tapi ini Al-Quran dijadikan wasilah untuk meminta kepada manusia. Subhanallah, subhanallah. Selanjutnya di antara tanda-tanda kiamat adalah annan nasa yuksiru fihim as-simna. Banyak orang kegendutan. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku adalah pada masaku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya. Tsumma inna ba'dahum qauman yashhaduna wa la yustashhadun. Nanti akan datang sekelompok kaum yang bersaksi, tidak diminta untuk jadi saksi. Wa yakhununa wa la yu'tamanun. Mereka berkhianat dan tidak bisa diberikan amanah. Wa yanzurun, mereka suka nazar. Wa la yufun, tapi tidak memenuhi nazar tersebut. Wa yadharu fihi samnu, tampak kegemukan. Ya, kenapa? Wala'anna kathrat as-samin atau as-samni fi akhir zaman sababuha. Kenapa? Banyaknya orang yang kegemukan karena sekarang banyak tempat-tempat hiburan, banyak tempat-tempat kuliner, wisata, tidak ada jihad, tidak ada perang, sehingga apa? Yang dilakukan sekarang ini flexing, jalan-jalan, healing, makan-makan, pindah dari tempat kuliner satu ke kuliner lainnya, tempat wisata satu ke wisata yang lainnya. Untuk apa? Ya, nyantai, bersenang-senang, makan. Ya, yang gorengan, yang sekarang manis-manisan, yang sekarang ini makanan berbagai macam menunya. Coba bayangkan, kalau kita dulu ya, satu ekor ikan itu kita bisa makan berdua, bertiga. Sekarang Masya Allah, satu orang makan satu ekor ikan, satu orang makan satu kepala kambing. Ya, gimana enggak kegemukan? Makanya itulah fakta di mana di antara tanda-tanda kiamat banyaknya kegemukan. Makanya lihat postur tubuhnya Rasulullah dan para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib. Lebar atas, kecil bawah. Dan lihat sekarang bentuk kita, gede bawah, lebar bawah, kecil atas. Kebalik. Makanya jalannya nggak seimbang, lompatan-lompatannya pun nggak lincah, apalagi diajak perang, makin nggak bisa. Di antaranya tanda-tanda kiamat adalah zuhuru qaumin yashhaduna wa la yustashhadun. Banyaknya orang yang bersaksi tanpa dimintai saksi. Wa zuhuru qaumin yanzuruna wa la yufun. Banyak kaum yang sekarang bernazar tanpa tidak mereka penuhi. Tadi udah kita sampaikan. Berikutnya, di antara tanda-tanda kiamat adalah annal qawi ya'kulud dha'if. Banyaknya orang-orang kuat, ya, kelompok kuat, orang kuat, ormas kuat, mengganyang yang lemah. Ya, ini dikatakan oleh Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha qalat,
Dakhala alayya Rasulullah SAW wa huwa yaqul. Telah masuk kepada kami Rasulullah SAW lalu mengatakan, Ya Aisyah, qaumuki asra'u ummati bi lihaqa. Kaummu adalah orang yang pertama kali menyusul aku. Qalat falamma jalasa qultu ya Rasulullah ja'alani Allah fidaka ya Rasulullah, Allah menjadi tebusanku kamu. Laqad dakhalta wa anta taqul kalaman da'arani. Engkau telah masuk kepadaku. Engkau mengatakan sesuatu yang sangat mengagetkan, menakutkan kami. Menakutkan aku. Qala wa ma huwa? Apa yang kamu maksudkan? Qala taz'um anna qaumi asra'u ummatika bikal lihaqa. Engkau mengatakan bahwa kaumku adalah umat yang paling cepat menyusulku. Qala na'am, betul. Qala wa mimma dhaka? Kenapa ya Rasulullah? Qala tastahlihimul manaya. Karena mereka itu banyak yang mati. Wa tanaffas alaihim ummatuhum. Qalat faqultu fa kaifa an-nas ba'da dhalika wa 'inda dhalik daban ya'kulu shidaduhu di'afahu. Setelah itu nanti muncul umat yang di mana yang kuat makan yang lemah. Hatta taqumu alaihimus sa'ah. Qala Abu Abdurrahman fassarahu rajul huwal janadib allati lam tambut ajnihatuha. Jadi nanti akan muncul umat seperti belalang yang belum keluar belum keluar sayapnya. Artinya mungkin kita bisa tafsirin banyak sekali mereka muda-muda dan mereka itu Masya Allah al-goco yang kuat memakan yang lemah, yang kuat membantai yang lemah, yang kuat sekarang menzolimi yang lemah. Di mana-mana itu terjadi, subhanallah. Nasallallahu al-afiyah. Yang berikutnya adalah di antara tanda-tanda kiamat adalah tarkul hukmi bima anzalallah. Banyaknya umat Islam yang meninggalkan hukum Allah. Padahal wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ini menunjukkan subhanallah realitas di mana-mana sekarang terjadi penolakan syariah, di mana-mana sudah membenci syariah ditegakkan. Dan bahkan hukum Allah sangat ditelantarkan. Islam hanya dibatasi masjid, kuburan, kawin, cerai, warisan. Udah 5 itu aja. Itulah makna daripada hadis Rasulullah SAW. La yunqadanna ural islami urwatan. Tali Islam itu akan terlepas seutas demi seutas. Fakullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Ketika lepas satu utas, orang pegang berikutnya, lepas lagi, pegang berikutnya, lepas lagi. Wa awwaluha naqdan al-hukmu, yang pertama kali lepas adalah sistem hukum peradilan, perdana maupun pidata Islam, wa akhiruha as-salah, paling terakhir adalah salat sampai tidak ada satupun orang yang salat nanti. Sampai ketika hari kiamat, la yuqal Allah, tidak dikatakan lagi Allah. Itulah hendaknya kita semua memahami bahwa perjuangan utama pertama dakwah ini adalah menegakkan syariat Allah. Bahkan kita belajar ilmu juga di dalam rangka untuk menegakkan syariat Allah. Karena itu hukum terbaik, syariat terbaik yang mengatur kehidupan manusia, enggak ada yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Siapa sekarang yang paling terbaik hukumnya dibanding Allah untuk kaum yang yakin? Enggak ada. Dan sekarang bandingkan
Negara-negara Islam sudah mulai berbondong-bondong meninggalkan syariat, menggunakan hukum buatan manusia, ketimpangan terjadi di mana-mana. Ketimpangan politik, ketimpangan sistem ekonomi, ketimpangan sistem sosial, ketimpangan sistem bisnis. Dan tidak kalah pentingnya adalah hubungan antar manusia satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang bisa mengadili yang paling adil sesuai dengan apa? Kemaslahatan kehidupan manusia. Ya mana ada Pak bisa adil? Manusia mengadili manusia. Yang membuat hukum itu nanti orang yang mungkin terkena hukuman itu sendiri. Ya minimal dia itu berusaha untuk menghindari hukuman tersebut. Tapi kalau yang menghukumi adalah Allah, yang membuat syariat adalah Allah, yang tasyri' adalah Allah, maka semuanya di bawah hukum Allah, yang di atas hanya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa dikritik, tidak bisa diberikan catatan kaki, tidak bisa dihukum, dan maha benar tidak pernah salah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tanda-tanda kiamat adalah kasratul rum wa qillatul arab. Banyaknya melimpahnya orang-orang barat dan menyedikitnya orang-orang Arab. Nah, ini jadi nanti orang-orang Arab itu akan punah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali di antaranya adalah taqumus sa'ah warrum aktsarun nas. Kata Rasulullah SAW, atau annahu qal 'anil mustawrid al-Fahri annahu qal li Amr bin As, taqumus sa'ah, nanti tegak hari kiamat, warrumu aktsarun nas, Romawi itu banyak manusianya. Absir ma taqul, qala aqulu laka ma sami'tu min Rasulillah SAW. Faqala Amr bin As, in takun qulta daka inna fihim lahisalan arba'a innahum la asra'un nasi karratan ba'da farratin wa innahum la khairun nasi limiskinin wa fakirin wa dha'ifin wa innahum la ahlamun nasi 'inda fitnatin warrabi'ah hasanatun jamilatun wa annahum la amna'un nas man dhalamal muluk. Wallahu a'lam bishawab. Qala ba'du ahli al-ilmi al-arabi man takallama al-arabiyyah wal a'rabi man sakana al-badiyah. Jadi harus dibedakan antara al-arabi sama a'rab. A'rab itu badui. Di antara tanda-tanda kiamat adalah istifadatul mal wa kasratu bainan nas. Melimpah ruahnya materi, tapi banyak orang yang merasa miskin. Melimpah ruahnya fasilitas kehidupan. Bahkan subhanallah, soal pakaian banyak orang yang pakainya sampai 3 pintu almari. Tasnya sampai puluhan. Belum lagi sepatunya, perabot rumah tangganya, kendaraannya. Tapi kayak dia itu tidak memiliki apa-apa. Merasa miskin hampa. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la taqumus sa'atu hatta yakthura fikumul mal. Tidaklah tegak hari kiamat sampai kekayaan melimpah ruah, yang tambangnya, yang pertaniannya, yang perkebunannya, yang hutannya menghasilkan. Fayafidu hatta yuhibba rabbal mal man yakbaluhu minhu sadaqah. Wa yud'a ilaihi ar-rajul fayaqula irbali fihim, sampai nanti pada suatu ketika orang menawarkan sedekah enggak laku. Subhanallah. Sekarang tanda kiamat berikutnya adalah ikhrajul ardi kunuzaha. Masya Allah ya. Di antara tanda-tanda kiamat adalah bumi mengeluarkan berbagai macam hasil tambangnya. Subhanallah. Jadi temuan-temuan tambang, yang minyaknya, yang nikelnya, yang timahnya, yang batu baranya, itu bermunculan setiap tahun. Ya. Bahkan nanti Masya Allah diperintahkan Dajjal untuk keluar itu. Ya. Di antaranya tanda-tanda kiamat berikutnya adalah zuhurul maskhi. Ya.
Ya, nampaknya al-masakh maksudnya wa qalbul halqah min syai'in ila syai'in, ya. Banyaknya orang yang dirubah rupanya, mukanya atau apa sun. Al-khasaf, ya, longsor, al-qadaf, ya, hujan batu. Ini semuanya akan terjadi kapan? Idza dhaharal qiyanu wal ma'azif, kalau sudah banyak sekali penyanyi biduanita dan musik dihalalkan di tengah manusia. Masya Allah. Jadi banyak wanita-wanita yang menjadi penyanyi, laki-laki banyak menjadi penyanyi, kemudian musik di mana-mana, bahkan dikit-dikit joget, nerima THR joget, ya ada acara walimah joget, ya sedih gembira joget, pokoknya udahlah apa aja joget yang penting, ya. Soal makan nomor sekian, soal sukses nomor sekian, soal dolar sudah 17.000, yang penting joget. Nah itu nanti tanda-tanda hari kiamat. Makanya yakunu fi akhiri hadhil ummah khasafun wa maskhun wa qadhafun. Akan datang di akhir zaman ini khasaf, ya, tenggelam, wa maskhun dirubah rupanya, wa qadhafun hujan batu. Qultu ya Rasulullah anuhlak wa fina salihun, mungkin enggak kita dihancurkan oleh Allah sementara orang-orang saleh itu ada? Na'am idza kathural khabas, iya kalau kejahatan itu merajalela. Subhanallah, ya. Ini mengerikan. Kalau kita lihat banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Bahkan subhanallah, banyak orang yang berubah mukanya, berubah tampilannya, berubah rupanya, ya. Dengan sengaja lewat operasi akhirnya mukanya rusak. Atau mungkin subhanallah memang dia dilahirkan tahu-tahu dalam bentuk yang aneh, atau memang dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini lagi Masya Allah, di antara tanda-tanda kiamat adalah hujan turun di tempat yang tidak diinginkan. Ya, sekali lagi, turun di tempat yang tidak diinginkan, tidak turun di tempat yang diinginkan. Ya. Sawah ladang pertanian malah jarang hujan. Kota-kota yang sekarang mudah banjir malah sering hujan. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah SAW qala la taqumus sa'atu, tidak tegak hari kiamat hatta tumtir as-sama'a matara, sampai terjadi hujan sangat deras, sangat melimpah. La yukinnu minhu buyutal madar, ya. Tapi tidak di rumah-rumah yang sekarang ini perdesaan, yang mereka mengelola sawah, ya. Wala yukinnu minhu illa buyutas sya'ar, tetapi hujan itu di tempat-tempat gedung-gedung perkotaan yang memang tidak dibutuhkan hujan, akhirnya menimbulkan banjir. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu akbar, Allahu akbar. Selanjutnya hadirin sekalian, nuzulul matar minas sama wala tambutul ardu syai'a. Ini juga di antara tanda-tanda kiamat adalah terjadi hujan sangat melimpah deras tapi tidak menghasilkan pertanian perkebunan apa-apa. Ya, panennya gagal, perkebunannya gagal, ajaib nih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an anna Rasulullah SAW qala la taqumus sa'atu hatta yamturan nasu mataran aman, tidaklah tegak hari kiamat sampai terjadi hujan merata, wala tumbitul arda syai'a, tapi bumi tidak menghasilkan apa-apa. Pertaniannya gagal, perkebunannya gagal, bahkan peternakannya juga gagal. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini menunjukkan apa? Hilangnya keberkahan. Inna sanah laisa bi an yakuna fiha la yakuna fiha matar. Makanya paceklik itu bukan berarti enggak ada hujan. Walakinna sanah ayyumtiran nas wala tambudul ardu. Ada hujan yang menimpa manusia tapi tidak menghasilkan apa-apa di bumi ini. Karena sedikitnya barakah, hilangnya barokah.
Nah, ini yang sudah kita alami. Nah, selanjutnya adalah fitnatun tastandhiful Arab, fitnah yang sekarang ini menggigit ya, menimpa, menggeser, menggusur, memeras keringat, bahkan memeras segala kekayaannya orang-orang Arab. Makanya kata Rasulullah, takunu fitnatun tastandhiful Arab qatlaha finnar. Al-lisan fi ashaddu man al-lisanu fiha ashaddu min waq'i sayf. Dan pada saat itu kata Rasulullah, tajamnya lisan itu lebih tajam daripada sabetan pedang. Ini kiamat. Nah, 93, 94, 95 kalamul hajar nusratal lil muslim, nanti pepohonan bebatuan akan bisa bicara untuk menolong, membantu orang-orang muslim ketika perang dengan Yahudi. Jadi nanti akan terjadi peperangan dengan Yahudi, dan itu pasti karena yang ngomong itu Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah mengatakan, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Jadi bukan hanya orang-orang Palestina saja yang memerangi Yahudi, bahkan seluruh kaum muslimin akan memerangi Yahudi. Fayaktuluhumul muslimun, akan membunuh seluruh orang-orang Yahudi. Hatta yakhtabi al-yahudi, sampai Yahudi itu sembunyi, min wara'il hajari wa syajar, di belakang bebatuan dan pepohonan. Fayaqulul hajar aw syajar, sampai bebatuan dan pepohonan mengatakan, ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai Abdullah, hada Yahudiyun khalfi, ini Yahudi di belakang saya sembunyi. Ta'ala, kesini kamu, faqtulhu, bunuhlah dia. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innahu min syajaril yahud, karena itu pohonnya Yahudi. Tapi kapan? Ketika ya Muslim, ya Abdullah. Pasukan yang bisa memerangi Yahudi dan bisa membunuhi orang-orang Yahudi adalah Muslim Abdullah, bukan Abdul Jabatan, bukan Abdul Mal, bukan Abdul Dhahab wal Fiddah, emas dan perak, bukan Abdul Dunya, tapi Abdullah, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini soal kaitannya dengan tanda berikutnya. 96, yakhsirul furatu an jabalin min dhahabin. Nanti di antara tanda kiamat adalah sungai Efrat ya dibanjiri pasir emas yang itu mengalir dari satu gunung. Jadi gunung itu menghasilkan mungkin meletus atau apa, sehingga menghasilkan pasir-pasir yang semuanya adalah rata-rata emas, kemudian mengalir ke sungai Efrat. Dan nanti kata Rasulullah, la taqumus sa'atu hatta yahsiral furatu an jabalin min dabin. Tidaklah tegak hari kiamat sampai nanti sungai Efrat itu dialiri pasir-pasir emas yang itu mengalir dari salah satu gunung. Yaqtatilun nasu alai, banyak orang berbunuh-bunuhan untuk mengambil emas itu. Fayuqtal min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una. Jadi fayuqtal, dari 100 orang itu yang terbunuh 99, yang hidup cuma satu. Wah, Allahu Akbar. Jadi orang yang berebut untuk mengambil emas itu, ikhwas sekalian, saling bunuh-membunuh, itu 100 orang yang hidup cuma satu. Dan anehnya, wa yaqulu kullu rajulin minhum, masing-masing mengatakan, la'alli akunu ana alladhi anju. Barangkali yang satu itu saya. Itu. Barangkali yang satu selamat itu saya. Berangkat ke sana, perang, terbunuh. Ya. Berangkat ke sana terbunuh, berangkat ke sana mati. Karena dalihnya semua barangkali yang selamat itu saya, padahal akhirnya mati. Dan anehnya kata Rasulullah, faman hadarahu, siapa yang datang ke sana, fala ya'khudh minhu syai'a, tidak mendapatkan apapun. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, ya.
Selanjutnya 97 adalah maji'u zamanin yukhayyur rajul fihi bainal ajzi wal fujur. Masya Allah. Ini tanda kiamat yang membuat hati kita itu pilu, hati kita itu Masya Allah luluh lantah. Di mana akan datang suatu zaman, orang itu hanya punya dua pilihan, menjadi orang yang lemah atau jahat. Nggak ada pilihan lain. Ingin menjadi orang yang amanah, pasti lemah. Bikin jadi orang yang kuat, harus jahat. Ingin jadi orang kuat, harus jahat. Subhanallah, subhanallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala, kata Rasulullah SAW, la ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang pada manusia satu zaman, yukhayyaru fihi rajul, orang diberikan pilihan di antara salah satu dua hal, bainal ajzi, menjadi orang baik tapi lemah, wal fujur, menjadi orang kuat tapi jahat. Waman adraka dzalika zaman, barang siapa yang menemukan zaman seperti itu, falyakhtaril ajza 'alal fujur, hendaknya milih jadi orang lemah tapi baik daripada orang kuat tapi jahat. Tuh ya, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Haythami, oleh Imam Ahmad, Imam Said Al-Haythami di dalam Al-Majma'u Zawaid, dan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Nah, selanjutnya 98 ini berikutnya, audadu jaziratil Arab murujan wa anhara. Nanti jazirah Arab itu akan kembali bersungai dan hijau royo-royo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, la taqumus sa'atu hatta ta'uda ardul Arab, tidaklah tegak hari kiamat sampai bumi yang ditempatin orang-orang Arab, Jazirah Arabia, kembali murujan wa anhara, hijau royo-royo dan bersungai. Wa hatta yasirar rakib bainal Iraq wa Makkah, sampai ada orang yang berjalan dari Irak ke Mekah, la yakhafu illa dhalalat tariq, ya, la yakhafu al-idlal at-tariq, ya, enggak takut apapun. Ya. La taqumu sa'atu hatta yakthura al-mal wa yafidu hatta yukhrij ar-rajulu bi zakati mali fala yajid ahadan yaqbaluha minhu. Nanti juga akan datang suatu zaman harta melimpah ruah sampai ada orang yang menawarkan hartanya, tidak ada yang menerimanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi cukup, insyaallah. Masih ada dua kali ya, sekali lagi tanda-tanda kecil dan sedang. Nah, terakhir nanti kita akan sampaikan tanda-tanda kiamat yang besar 10, ya, insyaallah. Jadi nanti kita akan bahas 99 sampai 131-an ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang kita buka tanya jawab. Barakallahu fikum Ustaz. Berarti nanti ada 2 kali session lagi insyaallah Ustaz ya. Ya, ya. Kurang lebih ya. Jamaah sekalian, insyaallah kita sudah mulai ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya, dipersilahkan. Sebelumnya Ustaz, kira-kira berapa menit yang kita Ya, 10 punya menit waktunya? lagi, Pak. 10 menit lagi. 10 menit lagi? Ya. Oke, selama ini belum ada yang masuk, tapi mungkin Anda mau ada pertanyaan sebentar. Cuma untuk konfirmasi aja. Jadi selama ini Anda dengar itu kalau misalkan ada hadis bahwa di Sungai Efrat itu nanti akan salah satu tanda kiamatnya kan akan kering gitu ya, terus kemudian muncul gunung emas gitu ya. Jadi kalau tadi Anda dengar dari Ustadz, berarti itu gunung emasnya itu terbentuk dari aliran pasir-pasir emas yang menumpuk dan kemudian terbentuklah gunung emas. Seperti itu kah Ustaz maksudnya gitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita bacakan hadis dari Rasulullah SAW mengatakan tadi an jabalin min dhahab, dari gunung emas. Berarti ini gunung,
Jabal itu adalah gunung, bukan pasir yang membentuk gunung. Jadi yahsir itu adalah mengalir seperti lahar, tapi laharnya dingin dari sebuah gunung yang itu semuanya emas. Masya Allah. Lahar dingin, pasir emas semuanya. Dan itu akan membuat nanti sungai Efrat itu apa? Kering. Airnya habis. Karena apa? Dipenuhi dengan pasir-pasir yang emas semuanya. Tapi tadi itu, di sana terjadi berbagai macam kontak senjata. Karena rebutan lahan tersebut. Dan subhanallah, masing-masing orang itu akan saling bunuh-membunuh. Dan dari 100 itu yang hidup cuma 1, yang mati itu 99. Anehnya semua orang yang datang ke sana itu berdalih, barangkali yang 1 itu saya. Subhanallah. Barangkali yang 1 itu saya berangkat. Barangkali yang 1 itu saya. Dari Jerman berangkat, dari Perancis berangkat, dari Indonesia berangkat, dari Malaysia berangkat. Barangkali yang 1 itu saya. Ya. Dari Afrika berangkat, dari Sudan berangkat. Tapi semuanya rata-rata mati. Dan akhirnya yang hidup pun nggak dapat apa-apa. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Itu ya. Kalau Ustaz, Ya. suatu kejadian yang sangat dahsyat ini, perang dunia keberapa nggak tahu ya. Ya. Ya, ada pertanyaan yang masuk Ustaz, di antaranya ada Ibu Putri ini yang mengangkat tangan, barangkali dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Jazakallah khairan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya. Ya. Taqabbalallahu minna wa minkum ya Ustaz. Wa iyyakum. Sama-sama semua ya. Nah, Ustaz, Ana ada pertanyaan ketika ini Ustaz, apakah ini diperbolehkan Ustaz ataukah ini tauhidnya kurang Ustaz ketika misalnya ada satu keluarga mau safar, kakak adik, ibu bapak, jadi mereka memutuskan untuk tidak dalam satu pesawat yang sama Ustaz. Jadi menjaga-jaga nanti takut ada kejadian yang tidak diinginkan, jadi masih ada yang hidup gitu Ustaz. Apakah ini kurang ini Ustaz tauhidnya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Di sana ada, Masya Allah ya, saya jadi teringat kisahnya Nabi Yusuf ya. Nabi Yakub alaihissalam pernah berpesan kepada putra-putri, ini putra-putranya. Kan ceritanya anak-anaknya Nabi Yusuf, anak-anaknya Nabi Yakub itu mencari bahan makanan ke daerah Mesir yang penanggung jawabnya, kepala bulognya adalah Nabi Yusuf itu sendiri. Nah, Nabi Yusuf itu pesan, وَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ. Wahai anakku, jangan kamu masuk dalam satu pintu semuanya. Masuklah satu orang lewat pintu lain, satu orang pintu beda, masing-masing. Kenapa? Kata para ulama ahli tafsir, supaya kalau kena penyakit ain nggak kena semuanya. Tuh, Masya Allah. Jadi kalau sekarang masuk di dalam satu pintu, kena ain, kena semuanya. وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Tapi usaha itu semuanya tidak akan bisa merubah takdir apapun. Kata Nabi Yakub, وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ. Tapi aku bukan berarti bisa ngatur-ngatur takdir Allah. وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. Karena putusan akhir itu hanya milik Allah. Alaihi tawakkaltu, makanya itu. Jadi ikhtiar itu kita lakukan, tapi dengan penuh tawakal kepada Allah. Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Jadi karena itu hanya ikhtiar, tapi tawakal kepada Allah, menyerahkan hati kepada Allah, itu lazim, itu wajib. Ikhtiar adalah mengerahkan usaha. Ya termasuk tadi ibu hati-hati tidak naik pesawat bersamaan, takut habis satu keluarga. Karena Masya Allah benar,
Di tempat kita ini Bu, ada rumah yang sampai sekarang itu nggak ada yang ngakui. Kenapa? Ceritanya yang punya rumah sekeluarga itu kecelakaan bareng. Sampai sekarang rumahnya nggak ada yang ngaku. Nggak ada ahli warisnya yang bisa datang ngakui. Subhanallah. Tuh saya kira cukup karena udah sholat asar di sini Pak. Ya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Ya. Jazakallah khair, insyaallah Ustaz. Ya. Ya udah kalau begitu Ustaz, bagaimana kalau sekalian antum tutup mungkin gitu Ustaz, Ya, sebagai penutup. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah dan juga panitia, pengurus, Chairman Mengaji. Kali ini kita mendapatkan satu kejadian faktual, hal yang dahsyat di akhir zaman dan kebanyakan sudah mulai ngintip kehidupan kita. Dan itu semuanya di dalam rangka untuk langkah-langkah kita itu mengikuti langkah yang diarahkan oleh Rasulullah. Mengikuti arahan Rasulullah sehingga kita tidak tergelincir di akhir zaman dengan kejadian-kejadian seperti itu. Jadi kita tahu, oh sekarang zamannya telah dikatakan oleh Rasulullah begini. Jadi kita nyaman. Bukan menakut-nakutin. Bukan menambah kita itu kepikiran, tidak. Bahkan kita sekarang akan berada di suatu tempat di mana kita selalu dibimbing oleh Rasulullah SAW. Kejadian apapun kita di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.